Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Sufini Hendriani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas 11 Maret dengan NIM X90230832220. Saya mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Kepoh Baru, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 10 dengan materi litosfer dan dampaknya bagi kehidupan, submateri tenaga eksogen dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Demikian, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik. Semangat untuk mengikuti pembelajaran geografi? Semangat. Alhamdulillah. Oke, sebelum mengawali pembelajaran, silahkan Ketua Kelas Goni untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Doa mulai. Baik, dilanjut untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Berbuat cinta untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, sebelumnya saya mengecek kebersihan kelas terlebih dahulu ya. Apakah hari ini piket sudah dijalankan anak-anak? Sudah. Nampaknya kelasnya sudah bersih ya. Baik, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini ya. Jangan lupa nanti ketika saya panggil kalian juga harus berdiri karena saya juga harus melihat kerapian dalam berpakaiannya ya. Oke. Ananda, lengkap ya untuk atributnya. Oke. Elia Novita, lengkap ya atributnya ya. Goni, Saya, Bu. oke. Nanang Prastio, oke. Nah ini Nanang ini bisa dicontoh ya, karena rapi mulai dari atas sampai bawah ini. Oke, terima kasih Nanang. Masih ingat jargon kita anak-anak? Masih ingat anak-anak? Masih. Bagaimana kalau kita ucapkan bersama-sama sebelum pembelajaran kita mulai ya? Yeah. Salam geografi. Dari bumi untuk bumi, lestarilah Indonesia. Oke, semangat sekali, luar biasa ya untuk anak-anakku. Sebelumnya juga saya ingin mengajak kalian untuk melatih konsentrasi ya. Gajah.
Semut. Gajah-gajah. Semut-semut. Ini saya lihat sudah konsentrasi semua, berarti kalian luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita melanjutkan ke materi, Ibu boleh ya menanyakan materi minggu lalu yang sudah Ibu sampaikan atau yang sudah kita pelajari ya. Kira-kira ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa ya? Oke, Afif. Apa Afif? Jenis-jenis seisma dan bagaimana bagi kehidupan di Oke, tentang seisme ya, pengertian seisme, jenis-jenis seisme, dan dampaknya bagi kehidupan. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu tentang seisme? Saya Bu. Oke, Goni, silakan Goni. Seisme merupakan getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng. Oke, baik anak-anak, selanjutnya materi kita hari ini yaitu tentang tenaga eksogen. Ya, tenaga eksogen. Tujuan pembelajaran hari ini bisa dilihat anak-anak, bisa jelas ya dilihat ya. Yang pertama yaitu peserta didik melalui diskusi kelompok itu nanti diharapkan mampu menjelaskan pengertian tenaga eksogen. Yang kedua, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu mendeskripsikan faktor-faktor dalam proses tenaga eksogen dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menguraikan jenis-jenis tenaga eksogen. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis permasalahan yang timbul dari tenaga eksogen dengan tepat. Dan yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyampaikan, mengkomunikasikan ide antar mereka, dan mampu bekerja secara kelompok dengan Canva dalam bentuk infografis slide PowerPoint. Seperti itu anak-anak ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk penilaian dalam pembelajaran kita nanti, Ibu akan menggunakan 3 penilaian. Yang pertama penilaian kognitif, terus kemudian afektif dan psikomotor. Baik anak-anak, mohon diperhatikan, Ibu akan menayangkan sebuah gambar. Silakan kalian nanti diamati ya. Ini pertanyaan formatif yang akan Ibu berikan kepada kalian. Kira-kira ada yang tahu peristiwa apa ini anak-anak? Coba kalian amati pada lingkungan tempat tinggal kalian. Apakah di sekitar tempat tinggal kalian ini terdapat fenomena tenaga eksogen seperti ini? Coba diamati dulu. Kira-kira siapa yang ingin menganalisis? Saya Bu. Oke, Saya bisa. mencoba gambar yang ditanyakan ini merupakan sebuah peristiwa erosi Bu. Saya Bu. Oke, Felisa. Untuk gambar berikutnya yaitu seperti peristiwa kelakuan yang terjadi di gua Bu. Oke, betul sekali ya. Telah disampaikan Ihsan dan Felisa. Gambar yang Ibu tayangkan ini tadi merupakan salah satu contoh dari peristiwa tenaga eksogen ya. Kira-kira ada yang tahu nggak proses terjadinya peristiwa tersebut kira-kira? Saya Bu. Oke, silakan, Rina. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ibu. Bahwasanya pada gambar yang telah Ibu tanyakan tersebut merupakan peristiwa erosi, di mana kondisi penipisan permukaan bumi oleh tenaga yang melibatkan pengangkatan benda seperti air mengalir, es, angin, dan gelombang atau arus. Penipisan itu bisa terjadi akibatkan oleh iklim, topografi, tanah, dan makhluk hidup. Oke, luar biasa sekali. Itu tadi sedikit pertanyaan pemantik sebelum kita untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita ya. Sebelumnya Ibu akan memberikan tes terlebih dahulu. Silakan untuk dikerjakan ya. Tesnya Ibu tampilkan atau menggunakan aplikasi Wordwall ya anak-anak ya. Semacam seperti game. Sudah semuanya? Bisa saya lanjutkan anak-anak untuk materi selanjutnya? Untuk materi selanjutnya Ibu akan memberikan paparan ya tentang materi hari ini anak-anak. Apa itu pengertian dari tenaga eksogen ya? Tenaga eksogen merupakan tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar.
ya. Ini faktor apa yang mengakibatkan terjadinya proses tenaga eksogen ini? Faktor-faktor apa? Ada dari tenaga air ya, terus kemudian angin, terus sinar matahari, maupun tenaga dari makhluk hidup atau organisme. Jenis-jenis dari tenaga eksogen itu dibagi menjadi 4 ya. Jenis-jenis tenaga eksogen itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pelapukan ya. Yang kedua ada sedimentasi atau disebut dengan pengendapan. Yang ketiga erosi ya. Yang keempat mass wasting. Pelapukan itu sendiri dibagi menjadi 3 ya. Bisa dilihat anak-anak? Terus kemudian ada erosi atau pengikisan ya. Erosi itu sendiri dibagi menjadi 4. Ada erosi air, erosi es atau geyser, erosi angin, dan erosi gelombang laut. Itu anak-anak bisa dilihat erosi air. Kemudian ada mass wasting ya. Mass wasting itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tanah longsor atau landslide. Ya, ini peristiwa tanah longsor anak-anak. Itu tadi yang berupa tayangan presentasi dari Ibu. Sekarang Ibu akan memberikan video pembelajaran berarti secara audiovisual ya. Terbitnya matahari di siang hari dan tingginya suhu ketika malam datang, turunnya hujan dan mengalirnya air, hembusan angin dan pencairan geyser, serta aktivitas organisme. Pelapukan adalah proses pembakaran batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil karena faktor sinar matahari, air, geyser, reaksi kimia, dan kegiatan organisme. Contohnya pembentukan organ gua seperti stalaktit dan stalagmit ini. Saat di dalam gua, seringkali kita menyaksikan tetesan-tetesan air. Tetesan air ini berasal dari air hujan yang telah meresap ke dalam batuan kapur. Selanjutnya, erosi atau pengikisan. Erosi adalah proses alamiah pelepasan dan pemindahan massa batuan dari suatu tempat ke tempat yang lain karena suatu zat pengangkut. Ini tadi video pembelajaran ya, bisa kalian amati secara langsung dan juga ada materinya. Kalau Bu Yani tadi berupa medianya presentation ya. Dalam penghubung Kabupaten Antara Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Silakan diamati, nanti ada pertanyaan dari Ibu. Yang penghubung antara Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo di Desa Nampale, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan terputus akibat tanah amblas. Peristiwa ini terjadi sejak Jumat siang dan berulang pada Sabtu dini hari. Kira-kira apa yang kalian amati dari video tersebut? Bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi dan dampak apa yang kira-kira ditimbulkan? Siapa yang bisa menanggapi? Prastio dulu ya. Oke, ya Prastio, ini tentang video apa Prastio? Video fenomena dari tenaga eksogen Bu, yaitu tentang erosi. Oke, betul sekali. Kira-kira ada yang tahu bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi anak-anak? Vina, oke, silakan Vina. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Bahwasanya pada video yang Ibu tanyakan tersebut merupakan peristiwa erosi, yang mana kondisi pengikisan permukaan bumi oleh tenaga yang melibatkan pergerakan benda-benda seperti air mengalir, es, angin, dan gelombang atau arus. Pengikisan itu bisa terjadi diakibatkan oleh iklim, topografi, tanah, dan waktu hidup. Oke, terus kira-kira dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut apa anak-anak? Burhan? Ya Bu, salah satu dampaknya yaitu banyak warga yang terisolir karena jalan penggunaan Islam itu. Oke, banyak warga yang terisolir. Kita sudah mempelajari tentang materi melalui prezi, melalui video pembelajaran dan menganalisis dari kejadian langsung ya ini anak-anak. Sekarang Ibu akan membentuk
kelompok ya, yang mana nanti ada 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan mengelompok bersama timnya masing-masing. Kemudian nanti Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Baik, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya? Nanti kalian bekerja bersama tim ya. Ibu akan memberikan sebuah analisis permasalahan melalui LKPD, yang mana nanti di dalam LKPD ini ada yang namanya QR barcode ya. Silahkan kalian nanti scan menggunakan HP kalian ya. Permasalahan apa yang sudah ada di masing-masing kelompok tidak sama ya, tidak sama. Antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 tidak sama. Saya bagi terlebih dahulu untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Silakan dicari informasinya. Ada yang saya berikan sebuah artikel, ada yang berupa video, ada yang berupa Google Art ya. Silakan bekerja dengan tim. Dan ada juga nanti yang membuat di Canva. Oke. Kekompakan, keaktifan, saling gotong royong dalam menyelesaikan tugas yang sudah Ibu berikan. Baik, untuk nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi dari LKPD yang sudah Ibu berikan ya. Nanti urutannya kelompok 1 maju, kelompok 4 yang menanggapi ya. Kelompok 2 maju, kelompok 3 yang menanggapi. Apakah sudah selesai semua? Untuk kampanye sudah selesai semua? Mbak, dilihat dulu kampanye. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 kampanye sudah selesai. Oke. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok coba dilihat dulu tugasnya, mana kampanye? Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Oke, sudah selesai kelompok 1 ya. Coba habis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Tom-tom, tom-tom, tombolo, seperti aku dan kamu yang saling terhubung. Hore! Kami di sini akan menganalisis erosi tanah yang terjadi di Melabu, Provinsi Aceh. Kami di sini akan memecahkan masalah erosi tanah yang terjadi di Melabu, Provinsi Aceh. Dan berikut adalah videonya. Silakan disimak. Dari video itu kami menganalisis sebuah permasalahan, yaitu mengapa erosi tersebut dapat terjadi, bagaimana dampak terjadinya erosi tersebut, dan bagaimana solusi untuk meminimalisir terjadinya erosi tersebut. Berikut penjelasannya. Mengapa erosi tersebut dapat terjadi? Karena adanya proses pengelupasan atau detachment. Pengelupasan adalah penghancuran tanah dari agregat tanah menjadi partikel-partikel tanah. Dampak erosi yang terjadi di Melabu Aceh pada tanggal 17 bulan 11 2023 antara lain, erosi tanah akan mengurangi kesuburan tanah sehingga dapat berdampak buruk pada hasil panen. Bagaimana solusi untuk meminimalisir terjadinya erosi tersebut? Dengan konservasi tanah. Konservasi tanah merupakan serangkaian upaya dan strategi untuk mencegah dan menghambat proses terjadinya pengikisan tanah. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Kami persilakan untuk kelompok 2 untuk menanggapi kelompok kami. Oke, dari presentasi tadi dijelaskan bahwa erosi yang terjadi di Meolabu Aceh ini apa sebelumnya, bisa diprediksi atau secara tiba-tiba, dan apakah bisa dicegah? Oke, luar biasa ya pertanyaan dari tanggapan dari kelompok 2 ya. Silakan didiskusikan terlebih dahulu untuk kelompok 3 bersama timnya sebelum menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik,
Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Erosi yang terjadi di Melabu Aceh ini tidak secara tiba-tiba, melainkan dibutuhkan proses yang bertahap hingga terjadi erosi. Sebetulnya bisa dicegah melalui penanaman pohon, tidak membangun rumah di sekitar DAS, dan kesadaran. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kondisi daerahnya. Apakah sudah jelas? Beri tepuk tangan dulu dari untuk kelompok 3. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atau kelompok Delta. Kelompok Delta segitiga. Kelompok Delta segitiga. Kelompok Delta bentang alam membentuk segitiga luar biasa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang permasalahan dari hasil pencarian dengan Google Earth, yaitu menganalisis hasil sedimentasi di hilir Sungai Bengawan Solo. Berikut gambarnya. Ini hasil pencarian dari Google Earth ya. Berikut penjelasan dari kelompok kami untuk permasalahan, yaitu 1. Mengapa sedimentasi tersebut dapat terjadi. 2. Bagaimana dampak terjadinya sedimentasi tersebut. 3. Mengapa sedimentasi di hilir Bengawan Solo termasuk dalam tenaga eksogen. Mengapa sedimentasi tersebut dapat terjadi? Karena pada bagian hilir aliran Sungai Bengawan Solo bergerak melambat atau terhenti. Selain itu, kemiringan lereng yang datar juga dapat meningkatkan proses sedimentasi di hilir Sungai Bengawan Solo. Bagaimana dampak terjadinya sedimentasi tersebut? Proses erosi dan sedimentasi yang terjadi di hilir Sungai Bengawan Solo dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat pesisir. Karena selain memengaruhi ketidakstabilan garis pantai, proses sedimentasi dapat menyebabkan pendangkalan muara sungai dan dapat mengganggu lalu lintas kapal nelayan. Dan selain itu, sedimentasi dapat mengakibatkan naiknya dasar sungai. Baik, untuk kelompok 3 silahkan menanggapi. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa sedimentasi selalu ada di hilir sungai, salah satunya Sungai Bengawan Solo? Terima kasih. Silakan didiskusikan terlebih dahulu, anak-anak. Terima kasih, kami berusaha untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4 bahwa peristiwa sedimentasi memang umumnya terjadi pada hilir sungai karena pada bagian hilir aliran sungai akan melambat atau terhenti. Proses sedimentasi ini dapat merubah stabilitas dasar sungai sehingga akan mengaruhi kondisi morfologi sungai. Apakah sudah jelas? Ya. Bagaimana untuk kelompok 3? Tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan ya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira nanti yang mendapatkan reward dari ibu kelompok mana ya? Kelompok 2 kah? Kelompok 3, kelompok 4, atau kelompok 1? Nah, nanti kita lihat ya. Ada reward bagi kelompok yang paling kompak dan paling aktif dalam melaksanakan presentasi di depan tadi ya. Oke anak-anak, kira-kira ada yang dapat menyimpulkan atau tidak hasil diskusi pada kegiatan hari ini yang terkait dengan tenaga eksogen? Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tentang materi tenaga eksogen? Hasil diskusinya apa tadi yang sudah dihasilkan? Bahwasanya diskusi pada hari ini mempelajari serta menganalisis tentang jenis-jenis tenaga eksogen, di antaranya ada sedimentasi, abrasi, erosi, dan bentukan muka bumi lainnya seperti sanju dan bumbu pasir. Oke, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk Anda. Ya, luar biasa sekali ya anak-anak. Ibu akan menguatkan hasil dari diskusi pada hari ini bahwasanya tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia, air. Manusia ini ya termasuk makhluk hidup atau organisme ya anak-anak ya. Air, terus kemudian angin, sinar matahari, es atau geyser, sehingga ini bisa menyebabkan kenampakan di muka bumi ini bisa sangat beragam. Sehingga kita dapat patut bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya anak-anak ya kesimpulannya untuk diskusi pada hari ini ya. Oke, baiklah anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari
pembelajaran secara keseluruhan hari ini apa? Kesimpulannya? Oke, Felisa, silakan. Bahwasanya hari ini kita sudah mendapatkan materi yang sangat luar biasa sekali dan kita juga sudah belajar tentang pengertian tenaga eksogen serta mampu menganalisis permasalahan yang ditimbulkan dari tenaga eksogen. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Felisa. Cukup ya? Baik, untuk materi kali ini sudah kita pelajari. Ya anak-anak, Ibu setelah ini akan memberikan sebuah post test yang harus kalian kerjakan ya. Ini nanti sebagai hasil penilaian Ibu selama pembelajaran berlangsung ya. Ada post test yang nanti akan Ibu share link di grup ya. Silakan nanti dilihat dan dikerjakan. Dan Ibu juga akan nge-share link untuk refleksi ya. Refleksi itu setelah pembelajaran bersama Ibu melalui mapel geografi, apa yang sudah kalian rasakan, terus adakah kendala-kendala yang kalian rasakan. Jangan lupa ditulis dulu namanya, terutama nanti Ibu bisa mengecek namanya. Silakan mengasah otak kalian. Oke. Karena soalnya 10, satu poinnya 1. Ya. Kemudian yang sudah selesai bisa melanjutkan untuk mengisi Google Form tentang refleksi pembelajaran pada hari ini anak-anak. Terima kasih banyak ya, luar biasa sekali pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan dapat kita manfaatkan. Oke, sebelumnya kalian juga untuk apa itu pelajaran selanjutnya jangan lupa mempelajari bab tentang pedosfer ya. Pedosfer itu berhubungan dengan tanah ya, seperti itu. Oke, baik anak-anak, tadi hampir kelupaan ya. Untungnya ini masih diingatkan bahwasanya Ibu tadi kan mengatakan ada nanti dibuat bagi kelompok yang terbaik ya. Pemenangnya ya kelompok 3. Kelompok 3 yang mendapat reward dari Ibu. Silakan dong. Terima kasih sudah presentasi dengan baik. Ya, untuk kali ini silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil. Terima kasih anak-anak semuanya. Sebelum kalian melanjutkan kegiatan yang lainnya, ayo kita ucapkan jargon kita dulu ya anak-anak ya. Selalu semangat dan selalu ingat dengan mata pelajaran geografi. Salam geografi dari bumi untuk bumi bersama Indonesia. Kesehatan, kedisiplinan ya. Nah, itu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.